Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Anda semua. Pada pembahasan kali ini, kita akan coba melakukan upload aplikasi sederhana yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi sebelumnya kita membuat aplikasi sederhana menggunakan bahasa pemrograman PHP yang sudah saudara kerjakan pada komputer fisik saudara. Nah, aplikasi ini sudah selesai dikerjakan, kemudian akan kita upload ke komputer server kita, yaitu Windows Server 2016. Jadi nanti Windows Server 2016 ini akan bertindak sebagai komputer server, dan aplikasi ini kita upload ke dalam exam yang telah kita install sebelumnya. Jadi ada exam, kemudian ada Sublime, yaitu editornya ketika kalau misalnya ada yang akan kita edit pada aplikasi atau program yang kita buat. Kemudian nanti ketika setelah diupload, kita akan coba menggunakan komputer klien untuk mengakses aplikasi yang kita buat tadi. Jadi aplikasinya sudah saudara buat di komputer saudara masing-masing, di komputer fisik. Nah, kemudian source code-nya akan kita pindahkan ke Windows Server 2016. Jadi di sini sudah saudara hidupkan dulu Windows Server saudara. Kemudian komputer Windows Server saudara ini cek kembali settingannya, karena kita akan berhubungan dengan komputer fisik kita. Jadi pastikan ininya ya, sebentar saya cek. Nah, saudara pastikan Windows Server 2016 ini tipe jaringannya host only adapter. Jadi nanti ini untuk mengakses komputer fisik kita dan komputer virtual kita berkomunikasi dengan komputer fisik kita. Di sini kita coba ping dulu. Ping 192, ini 105 ini adalah komputer fisik kita. Nah, ini bisa connect. Nah, coba kita ambil file atau source code yang ada di komputer fisik kita. Terbalik. Nah, jadi kita gunakan backslash. Nah, ini 192, 108, 105. Tekan enter. Nah, di sini ada folder-folder yang ada pada komputer fisik kita. Jadi sebentar saya share dulu ini. Nah, kita cek pada komputer fisik kita, ini ada desain. Di sini ada source code yang sudah kita buat. Ini ya. Ini sudah kita buat. Kemudian folder SC ini kita share. Kita setting ya. Kita share folder SC tadi. Folder SC tadi ini kita klik kanan, klik properties. Nah, kita klik sharing. Nah, klik tombol share. Nah, ketika saudara klik tombol share, saudara pilih everyone. Ini ya, everyone. Kita ulang lagi. Di sini kan ada di komputer fisik kita nih. Di komputer fisik kita ada source code, yaitu aplikasi yang sebelumnya kita buat, aplikasi sederhana. Nah, di sini source code ini mau kita share. Klik kanan, properties, kemudian kita klik sharing. Nah, kita klik tombol share. Kita klik tombol share ya. Ini sudah kelihatan atau belum ya? Bentar. Mungkin seperti ini saja saya share supaya kelihatan. Nah, di sini ada folder source code. Nih, source code ini ingin saya share. Nah, saya klik kanan, klik properties, kemudian saya klik sharing, nah, kemudian saya klik tombol share. Nah, ini saya buat jadi everyone. Nah, everyone ini saya tambah edit. Nah, ini hanya read. Nah, kita tambahkan read atau write.
Di sini untuk folder source code-nya sudah kita share, jadi folder ini nanti bisa kita akses melalui komputer server kita. Ini kita kembalikan lagi. Ini kita coba ulang share kembali. Ini sudah kita share ya. Nah, kemudian kita balik ke Windows Server 2016. Nah, ini ada folder SC. Kita coba akses. Apakah bisa kita kopikan atau tidaknya gitu. Jadi source code tadi kita kopikan ke komputer Windows Server kita. Ini sudah ada. Ini sudah ada ya. Nah, ini sudah ada di komputer server kita. Nah, di sini kita kopikan semuanya. Ini kita klik copy dulu. Nah, balik ke komputer Windows Server 2016 kita. Kita buka C. Nah, kemarin kan kita sudah menginstal exam ya. Nah, jadi silakan saudara cari folder exam. Nah, di sini banyak folder dan aplikasi sistem bawaan exam. Nah, di sini nanti untuk project kita akan menyimpannya di folder htdoc. Ini kita menyimpan htdoc. Nah, kalau misalnya saudara sebelumnya ini saya di halaman htdoc sudah saya hapus indeks .html atau indeks .php-nya sudah saya hapus. Jadi silakan saudara hapus saja indeks .html atau indeks .php pada folder htdoc. Nah, di sini coba kita kopikan source code tadi ke dalam folder baru namanya portofolio. Nah, portofolio kemudian kita klik pada portofolio tersebut, kita pastekan ke sana. Nah, di sini sudah kita kopikan ke sana. Nah, karena kita sudah berhasil mengkopikan source code tadi di dalam folder portofolio kita di Windows Server 2016. Nah, langkah selanjutnya bagaimana caranya kita mengakses aplikasi tersebut melalui browser. Nah, caranya silakan saudara buka browser pada Windows Server saudara dulu. Kita tes bisa tidak dia diakses di komputer atau server lokalnya gitu. Nah, biasanya kita akses menggunakan localhost. Nah, ini masih localhost-nya bawaan dari IIS, dari bawaan Windows servernya. Kemarin kan kita pengennya jadi ini ya, menggunakan exam ya. Jadi kita aktifkan dulu exam kita. Kita cari dulu exam di sini di komputer server kita. Jadi kita aktifkan servisnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita coba lihat. Nah, di sini ada exam new baru. Nah, kita coba exam control panel. Nah, kita klik ini. Kita akan coba menggunakan service dari Apache yang dibawaan dari exam. Nah, di sini ketika kita aktifkan, silakan saudara klik start pada Apache yang ada di exam saudara. Klik start. Nah, kalau misalnya kejadiannya sama dengan saya, ini artinya ada yang bentrok port yang digunakan pada exam ini dengan yang bawaan IIS-nya. Nah, caranya supaya kita bisa mengaktifkan Apache yang dari exam, ada beberapa service yang harus kita matikan dulu di Windows Server 2016. Caranya, saudara ketik service MSC. Nah, ketik services.msc, klik OK. Nanti di sini akan muncul seluruh service yang aktif. Nah, kita mau mengaktifkan
service bawaan dari Apache kita. Jadi kita matikan yang bawaan dari IIS dari Windows Server 2016 yang sebelumnya kita setting melalui domain. Nah, ini kita cari. Nah, ini ada World Wide Web Publishing Service. Nah, ini coba kita matikan. Ini kita jadikan manual. Kemudian ini kita stop. Kenapa kita pilih manual? Jadi ketika Windows servernya shutdown atau dimatikan, kemudian aktif kembali, kalau startup tipenya automatic, nanti otomatis service ini akan hidup kembali. Tapi kalau misalnya kita jadikan manual, ketika Windows servernya dimatikan, kemudian dihidupkan kembali, service-nya tidak akan hidup. Jadi hidupnya harus manual, harus kita yang mengaktifkan. Nah, kalau ini sudah kita jadikan manual dan sudah kita hentikan service-nya, kemudian kita klik tombol apply, kemudian klik tombol OK. Nah, kembali pada exam kita, coba kita klik start. Apakah sudah bisa running? Nah, ini menandakan exam bawaan dari yang kita install yang sebelumnya, Apache-nya aktif, terlihat dari port 80. Sudah jalan. Nah, coba kita kembali ke localhost ini. Klik kembali localhost. Ya, localhost. Localhost. Ini masih IS ya. Ini coba kita masuk ke folder Hotdog kita. Nah, ini coba kita akses portofolio. Ini portofolio. Nah, silakan kita aktifkan kembali ini kita browser kita tadi. Kita akses portofolio di sana. Bentar, ini agak sedikit berat komputer saya. Sudah mulai stabil kembali, oke. Nah, ini kita akses pada web browsernya. Tambahkan portofolio. Nah, ini sudah bisa diakses portofolionya. Nah, bagaimana caranya supaya ketika diakses portofolio langsung tampil halaman seperti ini? Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya kita ganti pada source code kita tadi yang template tadi, kita ganti menjadi, coba kita ganti menjadi portofolio tadi. Ini kita ganti jadi indeks. Ini kita ganti jadi indeks. Nah, ketika kita mengaksesnya kembali ke browser, begini ya. Coba ketik lagi localhost. Ini ya. Localhost. Nah, ketika kita ketik atau kita klik portofolio, dia langsung mengarahkan ke halaman yang dituju, yaitu indeks HTML atau indeks PHP. Jadi prioritas utama ketika web browser dijalankan itu adalah indeks.html atau indeks.php. Nah, ini sudah bisa berjalan di Windows Server 2016. Nah, bagaimana caranya kalau misalkan aplikasi ini kita akses ke Windows 7 atau komputer klien kita? Kita coba buka komputer klien kita. Nah, kita buka Internet Explorer-nya. Nah, kita coba akses. Nah, kalau misalkan kita mengaksesnya di Windows Server 2016, tentu kita menggunakan localhost. Nah, di sini kita mengaksesnya di komputer yang berbeda dari komputer servernya. Jadi, kita akses di komputer lain gitu.
Kalau kita coba ketik localhost, itu dia tidak akan connect. Karena localhost kita klik atau kita ketik di browser kita, dia bakal cari localhost yang ada service di komputer klien kita. Karena sebelumnya kita tidak ada menginstal di komputer klien kita. Kita hanya menginstal di komputer server. Nah, coba kita ganti menjadi IP server kita. Jadi 192.168.100.2. Kita cek, kita coba ping dulu. Ping ke komputer server kita bisa nggak? Kita coba ping dulu. Nah, ini ketika kita coba ping, dia RTO. Nah, coba kita cek kembali settingan pada Windows Server 2016 kita tadi. Karena sebelumnya kita ganti menjadi ini, host only adapter. Kita ganti ini tadi supaya komputer fisik kita bisa terhubung dengan komputer virtual kita. Jadi kita ganti lagi menjadi internal network. Kita coba ganti kembali. Kita coba cek di Windows 7 kita cek, kita ping kembali. Nah, ini dia connect kembali. Kita coba cek 192.168.102. Kita coba akses apakah bisa atau tidak kita akses melalui komputer klien yang lain gitu. Nah, ini pastikan Windows firewall-nya dimatikan ya. Kita coba cek kembali pada Windows Server kita. Windows Server kita coba cek firewall-nya. Nah, kita buka Start menu, kemudian kita klik Control Panel. Nah, di sini kita ambil Sistem dan Security. Nah, kita klik Windows Firewall. Nah, kita pastikan firewall-nya dinonaktifkan. Di sini ada domain networknya aktif ya. Kita coba matikan. Ini kita matikan firewall-nya. Nah, ini sudah mati ya, firewall yang ada di Windows Server 2016. Balik lagi ke Windows 7. Kita coba akses. Nah, ini sudah bisa diakses nih. Kita coba akses portofolio. Nah, ini sudah bisa diakses nih. Nah, tampilan seperti ini. Jadi 192.168.102. Jadi kita bisa akses aplikasi yang ada di Windows Server 2016 di Windows 7. Nah, kenapa tampilan seperti ini? Mungkin browser yang kita gunakan kurang ini ya, kurang update ya. Nah, coba kita pakai browser bawaan komputer fisik kita. Kita coba pakai browser bawaan komputer fisik kita. Kita coba ya. Kita coba akses melalui komputer fisik kita. Nah, di sini untuk Windows Server 2016 tadi, untuk settingan jaringannya, tentu kita ganti kembali. Kita ganti menjadi yang sebelum kita ganti untuk Windows 7 kita. Jadi kita cek dulu di sini. Jadi Windows Server tadi kita jadikan internal network ya. Nah, agar komputer fisik kita bisa mengakses aplikasi di komputer virtual kita atau komputer server virtual kita ganti lagi menjadi host only adapter. Nah, kalau sudah silakan kita buka browser kita. Oh, bentar, saya share dulu. Ini kita share. Coba buka browser kita. Kita buka 192.168.102. Nah, ini juga bisa diakses dari komputer fisik kita. Kita akses portofolio. Nah,
Ini sudah tampil ya. Jadi seperti inilah tampilan sederhananya nih. Ini bisa ini ya. Bisa nanti saudara kembangkan lagi aplikasi sederhananya menjadi tampilan lain. Karena ini template-nya sudah kita ganti tadi ya. Ini kan template 1.html. Error karena tadi kita ganti menjadi index. Nah, coba kita ganti kembali menjadi index. Nah, balik lagi ke Windows Server tadi. Ini portofolio. Nah, kita ganti menjadi ini open with Sublime Text. Jadi tadi kita ganti menjadi index. Index. Nah, coba kita akses kembali ke browser kita. Kita akses di browser kita kembali. Beranda. Nah, dia tidak error lagi ini karena sudah kita ganti ke index.html. Nah, untuk profil ini masih error karena menu profilnya tidak kita buat. Ini belum kita buat ya, makanya error. Jadi seperti ini sudah selesai. Jadi aplikasi yang kita buat tadi bisa diakses melalui yang pertama komputer fisik, yang kedua bisa diakses melalui komputer virtual yaitu Windows 7. Seperti ini ya. Jadi kan ada perbedaan ya antara komputer fisik yang kita gunakan browser Mozilla dengan komputer virtual yang browsernya yaitu IE. Nah, mungkin itu saja sebab pembahasan kita pada pembahasan kali ini. Nah, nanti akan saya tambahkan lagi modul tambahan untuk supaya saudara bisa menyeting nama domain atau nama domain aplikasi yang nantinya bisa diakses melalui browser tadi. Jadi kalau tadi kan kita mengakses aplikasi melalui browser kan menggunakan IP ya. Menggunakan IP kemudian diikuti dengan nama foldernya. Kalau diakses kan itu kurang kurang catching ya, kurang bagus ya. Nah, jadi supaya bagus URL linknya nanti akan saya tambahkan lagi modul untuk menyeting nama domain untuk aplikasi kita ketika diakses melalui browser. Nah, mungkin untuk pembahasan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.